Halo, nama gue Sese dan ini pengalaman horor gue. Permulaannya itu pada saat gue kuliah sekitar tahun 2010. Jadi gue kuliah di Jogja di salah satu universitas negeri di sana. Tahun 2010 itu gue sama organisasi gue itu punya satu acara gitu, kayak perlombaan futsal gitu deh antar SMA-SMA di Jogja gitu. Dan salah satunya gue panitianya. Acaranya itu tuh sampai malam banget ya, sekitar jam 12 lah, kadang-kadang kita baru pulang gitu. Suatu hari, gue lupa tepatnya hari apa. Itu sebenarnya emang badan gue lagi nggak enak sih, tapi masih tetap dipaksain buat ikut acara itu gitu. Terus akhirnya itu gue sebenarnya udah izin mau pulang tuh jam 9-an gitu. Cuma memang masih banyak banget teman-teman gue yang kayak entar dulu se, ininya belum selesai, itu belum selesai gitu-gitu. Terus akhirnya yaudah lama-lama ngundur terus sampai akhirnya jam 11-an itu gue akhirnya pulang karena gue bilang aduh soalnya rumah gue tuh jauh banget gitu. Nah, rumah gue ini itu sekitar 20 kilometeran deh dari kampus, dan memang tempatnya tuh di desa banget gitu, di kampung. Lokasinya itu kalau dari jalan utama tuh untuk masuk rumah gue juga ada sekitar 15 kiloan lah gitu, dengan perjalanannya yang gak mulus gitu, jadi banyak jalanan yang udah gerunjal, rusak-rusak gitu. Belum lagi memang rumah gue ini di kayak perbukitan gitu, kayak gunung gitulah gitu. Jadi rumah gue tuh di atas, jadi jalannya tuh nanjak, naik turun gitu. Akhirnya dan itu gue naik motor. Jadi pulang pergi PP tuh pasti harus naik motor gitu. Terus akhirnya ya udah balik lagi tadi jam 11 itu gue izin. Aduh udah deh gue pulang duluan ya, karena kayaknya udah selesai lah, udah enggak terlalu ribet-ribet banget. Karena gue juga kelihatnya udah gerimis tuh di acara itu tuh udah gerimis. Jadi aduh, ntar gue pulang gimana nih kalau misalnya gue pulang sampai jam 12 malam lagi gitu. Akhirnya ya udah dibolehin lah pulang sama si ketua panitia gue pada saat itu. Gue pulang sekitar jam 11-an. Perjalanan dari lokasi itu ke rumah gue mungkin sekitar sejaman lah. Akhirnya gue pulang itu jam 11-an lewat, nyaris setengah 12 gue pulang. Udah tetap pakai mantol gitu-gitu gue pulang. Nah di perjalanan gue pulang itu tuh perjalanan antar lewat apa ya, buat tempat lewat antar bis luar kota gitu. Jadi kalau misalnya udah jam segitu itu benar-benar sepi, gelap gitu, dan penerangan emang kurang. Kanan kiri tuh sawah, pokoknya gelap banget deh kalau udah jam-jam segitu tuh untuk sampai ke rumah gue. Perjalanan panjang tuh sekitar 20 km dari lokasi gue pulang itu, dari acara kampus. Gue jalan pulang gitu malam sendiri tuh naik motor. Masih gue nikmatin tuh jalan santai set gitu, terus jalan. Temenannya bukan cuma mobil, tapi temenannya juga bis-bis akap gitu, yang gede-gede, kadang malah truk. Wah pokoknya kayak gitu. Terus jalan gue. Terus sampailah ke kayak gang gitu ya, kayak jalanan yang cukup lah, masih 2 mobil masih cukup itu untuk masuk ke rumah gue. Nah dari situ sampai ke rumah gue itu masih sekitar 10 kilo 15 kilo lah gitu. Akhirnya gue masuk jalan di situ. Nah di situ mulai tuh jalannya naik turun kayak lewat pegunungan gitu. Suatu ketika gue lagi asik-asik ke jalan malam, nggak mikir apa-apa, nggak mikir aneh-aneh. Tiba-tiba pas gue lagi jalan, di situ tuh gue ngelewatin satu jembatan. Di depan gue ada jembatan, terus ada sungai. Kanan kiri itu ada pohon jati, ada pohon pisang gitu. Dan itu jalannya mau nanjak ya gitu. Jadi gue pas dari atas tuh sekitar 5 meter itu, karena udah nggak kelihatan pakai lampu pendek gitu, gue tembak pakai lampu jauh, jedar gitu. Begitu gue tembak lampu jauh, di situ tuh gue kayak ngelihat tuh apa jam segini. Gue pikir orang gitu, oh masih ada orang kali. Makin lama makin deket, gue lihat ini bukan orang nih. Di situ gue lihat ada sesosok lagi berdiri
di samping pohon pisang. Itu tuh kalau bisa dibilang tingginya mungkin sekitar 180-an kali ya kalau orang. Dia tuh nggak putih tapi dia warnanya warna kainnya tuh coklat gitu dan bentuknya tuh pocong. Jadi ada iket-iketan di badannya dia tuh yang pokoknya kumal, kotor kayak abis kena tanah gitu. Dan gue tembakin lampu jauh kan, enggak deh kayaknya bukan, enggak gitu. Tapi makin lama kan gue jalannya makin deket. Bener-bener begitu gue ngelewatin jembatan itu dan mata gue ngelirik, astagfirullahaladzim, itu tuh beneran gitu. Di samping pohon pisang dia tuh berdiri, diem aja sih, cuma ya Allah kalau dibayangin gitu gimana ya, mukanya tuh nggak kelihatan karena hitam. Gue tuh sampai udah ngebuka kaca helm tuh, sampai gue buka karena kan tuh juga lagi rintik hujan kan. Jadi tuh gue buka kaca jendela dan itu beneran. Akhirnya karena gue nggak ngerti udah harus gimana lagi ya, karena satu-satunya jalan cuma bisa lewat situ. Dan mau nggak mau gue harus tancap gas banget. Akhirnya kayak itu jalan masih nanjak karena rumah gue tuh masih di ujung sana, di ujung dekat gunung itu. Jadi mau nggak mau gue harus gaspol segas-gasnya. Dan itu tuh bener-bener gas itu udah sampai pol banget. Gue ngerasa kayak motor gue tuh nggak jalan-jalan gitu, kayak aja jalan pelan banget. Gue cuma bisa baca apa aja yang bisa gue baca tuh bener-bener gue baca pada saat itu tuh. Udah dingin, merinding, hujan, gelap banget jalan itu. Jalannya juga gerunjal, rusak. Bener-bener gue gaspol banget sampai rumah, nggak ada rem sama sekali. Begitu gue sampai rumah, aduh ya Allah, gue cuma bisa masukin motor. Gue masuk, gak ada gue ngapa-ngapain bersih-bersih atau apa. Gue langsung masuk kamar dan gue tidur sampai besoknya lagi. Ya udah, tante gue sampai nanya ke gue, kok gue nggak tahu lu pulang malam segala macam. Dari itu gue nggak berani cerita karena mau nggak mau tuh cuma satu jalan itu yang gue lewatin setiap hari gitu. Sampai bisa cerita itu sekitar mungkin ada 5 bulanan 6 bulan. Itu pun setelah gue sampai Jakarta baru gue cerita itu. Jadi itu pengalaman horor yang bikin sampai sekarang gue takut sama si setan ini gitu. Makanya nih kalau suruh cerita lagi kayak gini udah gak kebayang lagi nih bentukannya. Si pocong itu kayak gitu seremnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan cerita gue. Semoga kalian tidak mengalami pengalaman yang sama. Good night. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.